Sambil berdiri, mari kita membuka firman Tuhan untuk hari ini. Terdapat dari 1 Petrus pasal 5 dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita baca bersama-sama dengan cara giliran. Saya baca ayat ganjil, jemaat silakan membaca ayat genap. 1 Petrus pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Petrus pasal 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah para domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila dibawa kendali, bahwa menerima hukuman yang tidak ada tidak lain. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, melawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang nyata, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kasih dan kehadiran Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan boleh bersama-sama beribadah sebagai ibadah khusus, yaitu ibadah HUT ke-5 di 3 wilayah Osaka ini. Sekaligus peneguhan majelis dan pengurus baru. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang telah memimpin selama 5 tahun. Dan ada kemarin rapat majelis Tokyo dari teman-teman majelis Tokyo juga. Salam hangat kepada kita. Tahun yang lalu kita berjalan selama 1 tahun dengan tema hidup beriman. Tekanannya, fokusnya iman. Sangat diberkati melalui banyak ayat tentang hal iman Alkitabiah. Tetapi tahun ini sedikit beda, karena hal iman fokusnya dari pihak manusia. Kita beriman, percaya pada Tuhan. Tapi tahun ini terbalik dari sana, yaitu dipenuhi kasih dan anugerahnya. Karena kehidupan iman kita, pengertian firman Tuhan
selalu perlu dari dua pihak. Kalau terus menekankan iman, bisa capek juga. Maka ini bukan jawab kita. Orang Kristen di gereja Jepang banyak suka capek. Capek melayani. Mungkin capeknya karena kesibukan keluarga atau pekerja kan tidak tahu. Tapi kita perlu hati-hati. Harus percaya, harus iman. Capek juga. Sebenarnya kita hidup beriman juga berdasar anugerah. Kebenaran firman Tuhan selalu ada dari dua pihak. Atau perlu seimbang, balance. Bahwa bagaimana kasih Allah. Tapi kalau menekankan kasih bisa dimanja. Firman Tuhan ajar disiplin juga. Melatih diri untuk kesucian. Perlu dua balance. Jadi tahun yang lalu kita iman. Tahun ini kita anugerah Tuhan. Kita selalu ada dari dua pihak pengertian. Memang manusia kita masih di dunia hidup masih dipengaruhi dari sifat kehidupan manusia lama. Kebenaran firman Tuhan yang begitu kaya indah bisa jadi sepertinya Torah. Harus. Jadi capek juga. Maka perlu balance. Balance itu bukan seperti apa itu berjalan di atas tali. Balance lagi. Tidak. Balance-nya ada apa? Hanya kebenaran firman Tuhan bisa diterang, dipahami benar dengan Roh Kudus. Maka kita dipimpin Roh Kudus. Ketemu kebenaran firman Tuhan dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan seluas sedalamnya. Maka tahun ini temanya dari atas, dipenuhi kasih dan anugerahnya. Berdasar ayatnya yang tadi kita baca, 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Jadi kita baca sekali lagi ayat 10 saja. Saya baca, silakan melihat dan hafal. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di sini kita melihat 3 pokok. Pertama adalah Allah sumber segala kasih karunia. Allah sumber segala kasih karunia. Tetapi dunia kurang paham kasih karunia apa dari Tuhan. Kalau budaya Jepang, segala kebaikannya, kebahagiaannya, oh ini kebetulan. Karena untung, karena secara natural. Kasih karunia Allah hanya dapat dimengerti melalui firman Allah. Karena Allah menyatakan diri melalui firman Allah. Maka kita makin mengenal firman Allah, makin mengetahui, menikmati kasih karunia Allah. Melalui firman Tuhanlah kita tahu Allah adalah pencipta semesta Allah. Disitulah
kita baru mendapat keyakinan tujuan hidup, arti hidup. Dan firman Tuhan mengajar, Allah kita adalah Allah roh. Maka mampu memberi roh kepada orang percaya. Maka orang percaya akan haus akan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Allah, senang mengikuti kehendak Allah, karena ada rohnya diberi oleh Allah roh. Dan firman Tuhan mengajar Allah adalah Maha Kasih. Allah itu kasih. Maka Allah selalu menginginkan pada kita percaya hal-hal yang terbaik. Allah adalah Allah kekal. Arti kekal tidak terbatas waktu. Walaupun manusia selalu dibatasi, diatur oleh waktu kan. Apalagi kita hidup di Jepang. Walaupun tidak sebut secara langsung, tapi betul-betul ini time is money. Kerja berapa jam, jadi kasihnya berapa. Kalau dari segi waktu, saya merasa lebih lega di Indonesia. Waktu baru pulang dari Indonesia, Jepang, saya diundang oleh gereja besar. Berkhotbah hari Minggu. Selesai. Majelis kumpul. Kita menaikkan syukur, yuk pakai ketua. Ketua majelis, siapa tidak tahu, dia berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini dapat selesai ibadah dengan waktu tepat. Bersyukur karena selesai waktu tepat. Waktunya lebih besar dari Tuhan, kan tidak tahu. Manusia dibatasi oleh waktu, diatur oleh waktu. Tuhan adalah Allah yang kekal, tidak dibatasi, tidak diatur oleh waktu. Tuhanlah mengatur waktu, menguasai waktu. Tuhanlah Tuhan di atas segala sejarah di dunia, termasuk kehidupan, sejarah kehidupan kita. Allah adalah Maha Kuasa. Maka kita bisa percaya Allah adalah Maha Tahu. Tentang Allah yang Maha Tahu, begitu jelas dan teliti diungkapkan di dalam Mazmur 139. Berdasar pengalaman pemazmur, dikatakan demikian. Sebelum perkataan aku keluar dari mulut, Allah tahu. Artinya, perkataan itu dari mana? Dari hati. Jadi, perkataan masih ada dalam hati. Sudah Tuhan tahu. Artinya, Tuhan tahu keadaan hati kita. Pergi ke ujung bumi, ketemu apa? Pemazmur katakan, di situ ada tangan kanan Allah. Maka waktu kita merasa sepi, lonely, apalagi pelajar, pengerja masih muda, wah, rasa sepi. Kalau di Indonesia suka rame-rame, apa dapat kita bagi, kayak budaya Jawa, makan atau tidak makan dapat tentunya sama-sama, sami-sami. Tapi di Jepang, wah sendirian. Apalagi budaya orang Jepang, kelihatannya lama. Kalau orang Indonesia makin lama, makin dekat, makin lama. Tapi kalau budaya Jepang hati-hati, lama, makin dekat, makin jauh. Apalagi kalau kita mau masuk, wah mereka takut. Jarang diundang ke rumah kan? Oh, kalau di Jawa ketemu dengan seorang ibu baru pun, ayo bapak singgah lagi mah, minum pak.
Saya satu kali masuk ke rumah, dia bingung. Budaya berbeda. Bisa rasa lonely. Tidak ada orang yang mengerti saya. Jangan lagi hanya video-video yang jahat. Kita ada tempat lari kemana? Arah yang mahal. Sebelum berkata, ada pemikiran kita, kesepian hati kita, Tuhan tahu. Allah adalah Maha ada. Di mana ada? Kalau arah Jepang sedikit beda. Waktu akhir tahun, tanggal 30 Desember yang lalu, itu saya lihat TV. Ada program yang agak lucu, menarik hati. Ini wawancara dengan kannushi, biksu Shinto. Yang ini biasa pakai gini kan? Karena tanggal 1, 2, 3 Januari, itulah di Jepang paling ramai mengunjungi menyembah Shinto ke jinja-jinja. Sampai 70-80 juta orang Jepang suka ikut tanggal 1, 2, 3 tahun baru. Jadi sebelumnya ada wawancara dari announcer ke ini kannushi. Saya terhati juga, macam-macam pertanyaan. Jadi Bapak kannushi-san, jadi bagaimana cara menyembahnya sebenarnya? Ini harus 3 kali dan 2 kali, itu ini benar. Jangan harus tanya, banyak orang kasih ini osaisen namanya. Persembahan, kira-kira berapa cocoknya? Oh itu sukarela. Macam-macam pertanyaan. Dan satu hal pertanyaan yang lucu. Anak saya tanya, kalau begitu 3 hari ya? 3 hari penting. Kira-kira jam berapa yang paling baiknya? Kannushi-nya pusing. Ya, asal jangan terlalu sore ya. Anak saya, mengapa Pak? Tidak boleh sore ya? Mengapa? Karena kalau sore, alat kurang. Saya kira saya salah dengar. Petugasnya kurang. Tapi enggak, alatnya kurang kemana? Allah kita adalah Maha ada. Melalui firman Tuhan, kenyataan Allah sangat sulit atau tidak bisa dimengerti orang yang di luar kepercayaan Kristen. Harus terhitung. Kita ada pengalaman-pengalaman di Indonesia. Tanya oleh orang agama sebelah, kok agama Kristen baik, tapi sesat ya? Karena ada 3 Allah ya. Ada Allah, Bapa, Anak, jadi istri Allah siapa? Itu Roh Kudus kan? Di luar firman Tuhan, di luar kehidupan Kristen, tidak bisa mengerti. Harus terhitung. Tapi andai kata bukan Allah terhitung. Bagaimana manusia berdosa bisa menghadapi kepada Allah yang Maha Suci? Menurut kitab Kejadian, Allah Bapa merencanakan mengasihi dunia yang sudah terpisah dari Allah. Siapakah pergi? Allah Anak siap pergi menebus dosa, memberi hidup yang kekal lagi. Tapi siapa bisa tahu itu? Secara manusia tidak bisa, kecuali ada Allah Roh Kuduslah memberi roh untuk mengerti arti kebenaran. Tuhan Yesus katakan, penggantiku satu penghibur, pengganti lagi penghibur, Roh Kudus, Roh kebenaran datang yang
menyadarkan, menginsafkan akan dosa, pembenaran, dan penghakiman. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau penghibur datang, roh kebenaran datang, menyaksikan aku. Roh Allah menyaksikan Yesus melalui firman. Roh Allah memimpin pikiran kita, kesadaran kita, pengertian ke dalam pengertian tentang dosa, penghakiman, pembenaran hanya di dalam Kristus. Maka keselamatan kita dikaruniakan oleh kasih karunia Allah. Kehidupan beriman di dunia juga dikaruniakan oleh Allah. Sesudah meninggal dunia pun kita menerima berkat di surga selama-lamanya oleh kasih karunia Allah. Maka kita melalui firman Tuhan mengerti segala kasih karunia. Tapi kita melihat bagian kedua, Allah sumber kasih karunia itulah memanggil kita secara pribadi. Ini kasih karunia yang terpenting. Mengapa terpenting? Karena tanpa ini tidak bisa mengerti kasih karunia. Maka kedua Tuhan firman Tuhan berkata demikian, yang telah memelihara kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu. Kamu itu kata tunggal, bukan kata masyarakat. Memanggil kamu. Tidak disebut Allah sumber segala kasih karunia memanggil suku Israel saja, bukan suku apa, bangsa apa dia. Memanggil kamu satu. Bagaimana? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus dan kepada kemuliaannya yang kekal. Kita melalui 4 kitab Injil dapat mengerti kemuliaan Kristus. Dari permulaan Injil Yohanes katakan, ini pertama kali Yesus menyatakan kemuliaan pada waktu Tuhan Yesus mengubah air pada air anggur. Bermula kemuliaan pertama. Terus kita baca 4 kitab Injil, kita dapat mengerti kemuliaan Kristus, kuasa Kristus, bagaimana mengusir setan, bagaimana menyembuhkan orang kusta, sampai 3 orang meninggal dunia dengan satu kata-kata Tuhan Yesus telah membangkitkan kemuliaan Kristus. Tapi itu bukan dinyatakan melalui kitab Injil, melalui keberadaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Yudea. Ini kemuliaan kekal. Maka kalau kita lihat Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 5 ayat 12. Wahyu pasal 5 ayat 12. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya, dengan suara nyaring, anak domba yang sebeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Bagaimana anak domba, anak Allah Yesus di surga
menerima kuasa, kekayaan, hikmat. Ini sudah dinyatakan di dunia waktu Tuhan ada di Yudea. Bagaimana kuasanya? Mampu mengusir. Bagaimana hikmatnya? Waktu baru umur 12 tahun di tempat baik Allah, berunding, berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Mereka bingung. Mengapa anak ini tahu? Waktu Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, banyak orang katakan, pengajarannya beda dari pengajaran ahli-ahli Taurat. Karena ada kuasa, hikmat. Dan bagaimana kekayaan Kristus waktu di dunia mampu mengenyangkan, memenuhi perlu 5.000 orang laki-laki dengan hanya 2 ikan dan 5 roti. Ini hanya sekitar sedikit dinyatakan di dunia selama 3 tahun lagi. Tapi itu selama-lamanya di surga. Maka kita di dalam Kristus, dalam kemuliaan Kristus, sekarang dan selamanya. Maka tentang dipanggil dalam Kristus kepada kemuliaannya kekal, itu lebih konkret dijelaskan dalam Efesus pasal 2. Di situ kita melihat lebih jelas. Efesus pasal 2 dari ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kita baca bersama, saya baca ayat genap, jemaat silakan membaca ayat ganjil. Efesus pasal 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Sama-sama ayat 8. Sebab karena Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi di sini begitu jelas kehidupan lama kita terpisah dengan Allah. Secara rohani sudah mati, tapi dibangkitkan sama-sama dengan Kristus dan boleh hidup sama-sama dengan Kristus. Dan menuju ke mana? Menuju ke Kristus, kemuliaan Kristus yang kekal. Maka di sini kita melihat dalam 5 ayat, 5 kali disebut. Ayat 4 katakan oleh karena kasih-Nya. Ayat 3 bagian oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 7 supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah. Ayat 8 sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh Dia. Tetapi ini pemberian. 3 kali dipakai istilah kasih karunia, dan 1 kali kasih Allah yang tidak terbatas, dan 1 kali disebut pemberian. Maka keselamatan ini semuanya dari kasih Allah, pemberian Allah, kasih sebagai kasih karunia. Maka begitu jelas identitas, kedudukan, kehidupan di dalam Kristus. Sekarang sudah sama-sama dengan Kristus yang penuh dengan kuasa dan mulia menuju ke
kemuliaannya yang kekal. Tetapi secara manusia, secara hidup di dunia, dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi banyak tantangan. Bahkan ada penderitaan juga. Firman Tuhan jujur. Tidak seperti apa penginjil suka hanya menekankan berkat, bahagia. Memang bahagia, berkat, bahagia dijanjikan. Tapi itu dari mana? Oleh karena apa? Kepada siapa? Itulah Allah sumber segala kasih karunia memilih kamu supaya dipersatukan dalam Kristus, dipanggil dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Tetapi pasti ada banyak tantangan, penderitaan. Apalagi pada waktu Petrus menulis surat ini kepada orang Kristen, sudah mulai penganiayaan dari pemerintah Romawi. Bukan dari pemimpin agama Yahudi saja. Maka banyak orang Kristen sudah tidak bisa tinggal di kampung sendiri. Maka jadi lari-lari kemana. Banyak orang Kristen mengalami penderitaan cukup berat. Maka Petrus menulis surat supaya membuat iman mereka, menghibur mereka. Jadi walaupun kedudukan kita, status kita secara rohani begitu kuat, mulia, tetapi di dunia, sementara kita hidup di dunia, banyak penderitaan. Tetapi penderitaan itu dibatasi oleh Allah. Maka disebut di sini akan melengkapi, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama. Sementara Tuhanlah membatasi waktu. Walaupun kita orang percaya Kristus, hidup Kristus di dunia, banyak penderitaan. Maka ayat 9 bagian B katakan apa? Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang dalam Kristus mengalami penderitaan. Sama artinya mungkin jenisnya berbeda. Kita tidak diusir dari kampung sendiri karena iman. Jarang terjadi. Di Jepang tidak mungkin. Di Indonesia juga sudah sekarang lebih aman. Tapi pada waktu 2000 tahun yang lalu ada jenis penganiayaan demikian. Bahkan jenisnya macam-macam beda. Tetapi sama artinya apa? Ini dari mana? Penderitaan. Ayat 89. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dia itu siapa? Ayat 8. Saudara dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjaga kakinya sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dikenal. Melalui kesulitan, melalui penderitaan, di belakangnya ada apa? Singa. Iblis mencari lubang-lubang kita supaya kita dijauhkan dari Allah. Ini tugas iblis. Maka waktu susah, mungkin kesusahannya tidak sama jenisnya dengan 2000 tahun yang lalu, tapi kita menderita karena apa? Anak, karena bekerja, karena penyakit, banyak tantangan, penderita. Jenisnya berbeda, tapi hati-hatinya iblis di belakangnya melalui penderitaan justru itu menyerah seperti singa. Bagaimana orang Kristen pada mulanya sudah percaya menyaksikan Kristus digusir, dipenjara, apalagi sudah potong racun. Ada orang kuat, tapi banyak orang bagaimana tidak kuat. Sekarang
di Jepang ada satu film terkenal. Jadi sekarang banyak ini disukai. Mungkin ada saudara-saudara pernah nonton. Ini tentang pastor tidak tahan dengan pengaruhnya. Cerita ini sekarang oleh pengarang orang Katolik yang terkenal di Jepang. Kolobu itu jatuh. Karena waktu itu banyak orang Kristen dibunuh karena iman. Maka banyak orang yang lemah tidak tahan. Jadi secara jujur penderita itulah kita ada ibu istimewa. Kamu sudah percaya melayani Tuhan sekian. Kok bagaimana penyakitnya belum sembuh? Bagaimana coba ini orang ini? Apa orang Jepang tidak takut akan Tuhan, tapi bisa jadi kaya. Kita bisa digoda oleh iblis. Kok budaya Jepang ini lebih baik dari budaya orang Kristen di Indonesia? Karena apa? Lupa HP-nya, tapi di polisi ketemu. Dompetnya lupa di tempat telepon, nanti dikembalikan. Banyak godaan di Jepang lain tanpa Tuhan. Tidak usah susah payah hari Minggu. Coba orang Jepang hari Minggu hanya bertamasya misalnya golf saja, lumayan begitu. Godaannya. Apalagi kita menderita, kita sakit. Mengapa Anda semua? Ibu kata, alamu di mana? Pemasmur yang paling sakit hati karena dikatakan oleh musuh, alamu di mana? Itu banyak godaan iblis. Maka dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis. Berjaga-jaga, mengecewakan, cari lubang-lubang kekecewaan, sakit hati, supaya umat Kristen menjauhkan diri dari Tuhan. Maka melalui penderitaan, iblis juga menggodai, tapi Allah mengaruniakan, menggunakan penderitaan pula. Bagaimana caranya? Di sini ada 4 perkataan. Akan melengkapi. Melalui penderitaan sebentar, melengkapi. Istilah melengkapi ini dengan penerjemahan yang lain, menyempurnakan. Kalau bahasa Jepang, sempurnakan. Wah, bagaimana sempurna? Artinya apakah jadi sudah manusia tidak berdosa? Suci, sempurna? Bukan arti demikian. Menyempurnakan, melengkapi. Ini artinya ada sepertinya memulihkan. Maka istilah ini dipakai dalam Matius pasal 4 ayat 21. Waktu murid-murid pulang dari cari ikan di tepi danau, mereka membuka jalan dan mereka disebut mereka membereskan jalan. Istilah membereskan ini sama dengan istilah di sini diterjemahkan melengkapi, menyempurnakan. Jadi artinya jarak 1 malam dipakai cari ikan, tapi biasa nelayan berjalan tidak tentu hanya ikan-ikan ada dalamnya. Bapak Ibu pernah berjalan? Saya belum pernah, tapi pernah lihat. Kalau berjalan, ya, bukan semua ikan. Ada binatang-binatang yang tidak bisa makan. Apalagi ada batu, ada pecahan keras, macam-macam. Ada gomi pula, ada sampah.
Jadi nelayan buka, jadi memberes. Apa yang tidak guna buang. Ada lubang, dia memberes. Jadi ini istilahnya. Maka surat Petrus ini maksudnya melalui penderitaan sewaktu Allah mereka mengembalikan keadaan semulanya, seharusnya. Jadi bagaimana diaplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Kita capek, bisa ngomel, bisa menyakiti hati orang. Macam-macam seperti sampah ada kan? Perlu diberesi. Ada seperti lubang, kecewa, sakit hati. Datang kerja, mendengar khotbah, bocor. Dengar, tak masuk. Perlu dibereskan. Melalui penderitaan. Tuhan ingin mereka membersihkan kita. Supaya sebagai umat Allah, murid Allah, berguna. Kedua, istilahnya apa? Meneguhkan. Istilah meneguhkan. Ini cocok untuk hari ini kita ada peneguhan majelis penerus. Kita tadi baca bersama pasal 5 ini, ayat 1. Ini konteksnya tentang gembala dan pelayan jemaat. Dan kepada jemaat, nasihat. Jadi, kepada gembala, gembalakanlah dengan sukarela. Dan diaken juga, pemimpin juga harus menjadi teladan. Dan dikatakan kepada kaum muda, ayat 5, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tuntutlah kepada orang-orang yang tua. Jadi ini nasihat kepada jemaat. Ini hidup teguh. Artinya, kalau gembala sebagai gembala. Majelis tetap sebagai majelis. Teguh, tidak goyah. Dan mudah-mudi tetap menghormati yang lebih tua. Dan kepada semua, ini yang paling penting, ayat 5 bagian B. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Semua jemaat teguh iman. Keterangannya di sini sebagai jemaat apa? Gembala, majelis, muda, semuanya teguh merendahkan, mengangkat tema yang lain lebih tinggi. Ini teorinya gampang, tapi secara praktis tidak gampang. Bagaimana temanya dipakai? Kok dia 3 kali maju, saya hanya 1 kali. Oh, dia suka dipuji. Wah, ini kemarin di Miki juga, jemaat Miki luar biasa. Tuhan kasih karunia secara jasmani luar biasa. 1 bulan yang lalu tiba-tiba ada telepon dari pendeta orang Jepang di Niskaido dekat Miki. Pendeta Semi, apakah gereja Indonesia bersedia memberi gedung gereja kami? Karena pindah, syukurlah. Jadi pertama kali G3 sedang urus mendapat gedung gereja besar. Baik. Tidak seperti gedung-gedung, ini gereja besar. Ada tanahnya
800 meter persegi. Jadi gedungnya saja 300.000, jadi 2 tingkat full. Tempat ibadah saja lebih luas lagi. Wah, ini hanya 10 juta yen. Jadi masih kami menawar cara Indonesia. Laku juga 2 juta. Akhirnya dapat potongan 2 juta, jadi 8 juta yen. Dua majelis Tokyo bilang, dengan 8 juta beli gereja begitu. Kalau itu saya juga mau. Anugerah Tuhan luar biasa. Apalagi 2 juta sebenarnya perlu untuk melengkapi renovasi pastor bagian di belakang, perlu 2 juta. Tapi akhir-akhirnya seorang jemaatnya dia putusannya itu wakil taruhkan, saya tamu. Wah, suka. Tapi kami bicara dengan pendeta Efra, janganlah terlalu menonjol dia ya. Supaya jangan bapak-bapak orang Jepang yang iri hati. Perlu dalam siapa? Satu orang menonjol, ada yang nah, anggaplah yang lain. Teman dipakai oleh Tuhan, syukur. Karena Tuhan senang, Tuhan menyayang. Siapa yang mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhanlah mengangkat dia. Bukan pendeta mengangkat, bukan orang yang ramai memuji. Tuhan mengangkat. Tuhan senang orang yang memerintahkan. Dan ada istilah yang ketiga, menguatkan. Kuat itu arti ini, istilah kuat ini bukan ke dalamnya, tapi ke luarnya. Jadi kekuatan ada dua kan, menahan diri, sabar, mengampuni. Ini ke dalam. Tapi kekuatan ini terhadap maka dipakai di konteks peperangan atau olahraga. Jadi peperangan ada musuhnya, ada panahnya, ada kudanya, melawan. Kekuatan untuk melawan. Jadi konteks kita di sini lawan siapa ya? Itulah ayat 8-9 katakan, berjaga-jagalah melawan si iblis. Jadi iblis seperti singa mau mencari lubang kita kelemahan. Kuatkanlah, kuat melawan. Menurut Efesus pasal 6 ada keterangan peperangan rohani. Taktik iblis, hati-hatilah. Jadi bagaimana melawan? Pegang pedang, melawan. Kekuatan pedang itu, pedang adalah firman Allah. Jadi istilah menguatkan, Allah menguatkan kita melalui macam-macam penderitaan. Baru kita lebih kuat bergantung kepada, lebih serius percaya firman Tuhan, memegang firman Tuhan. Terakhir, mengkokohkan. Istilah mengkokohkan ini dipakai di dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suka memberi cerita perumpamaan tentang satu yang terkenal, dua macam orang mendirikan rumah. Satu orang di atas pasir. Hujan datang, banjir datang, angin datang, habis, roboh. Tapi ada orang yang mendirikan rumah di atas batu. Angin datang, hujan datang, tetap berdiri di atas batu. Istilah tetap berdiri. Ini kokoh. Istilah di sini sama, dikokohkan.
Jadi ada banyak penderitaan, godaan, tantangan. Tapi melalui itu Tuhan Allah ingin mengukuhkan kita. Tidak bergoyang, tidak diumpam-ambingkan. Maka melalui penderitaan, tapi penderitaan itu dibatasi oleh Allah. Melalui penderitaan itu, Tuhan ingin kepada kita juga ingin menguatkan, mengukuhkan, supaya iman kita, kehidupan kita di dunia tidak banyak ada angin, ada hujan, ada banjir pula, tidak kokoh dan kuasa Allah dapat dinyatakan. Kemarin dulu hari Jumat malam di dalam persekutuan dua gereja Megumi, gereja bagian bahasa Jepang di Tokyo, dan yang anak saya membala, ada seorang misionaris yang didukung oleh G3 juga, namanya Bapak Ibu Suetomi, yang sudah 10 tahun diutus ke Turki. Dan istrinya ahli pemain kecapi. Jadi ini dipakai di sana. Itu konser. Tapi suaminya insinyur, dia ahli pembangunan. Dia dipanggil oleh Tuhan jadi misionaris. Ini bapak ini ahli pembangunan, tapi agak kurang guna ya sebagai di Turki. Kalau ibu memang ahli kecapi. Bapak tahu orang Turki itu senang Jepang. Jadi kalau orang Jepang di Turki di mana disenang? Karena 100 tahun yang lalu itu kapal perang, puluhan kapal perang Turki kunjungi ke Jepang, kunjungan kehormatan. Waktu pulang di ujung Wakayama kena Taiwan. Semua tenggelam. Tapi nelayan di pinggir itu mereka setengah mati menyelamatkan 100 lebih. Ini tentara angkatan laut Turki. Jadi sejak itu orang Turki luar biasa menghormati orang Jepang. Jadi Suetomi ke sana sekarang sangat dipakai. Jadi konser kota, konser mana, sampai di presiden. Jadi waktu Abe, Perdana Menteri Jepang, kunjungi ke Turki, ada resepsi, dia diundang main kecapi. Jadi kami kasih tahu, siap-siap ya, traktor, bahasa Jepang dan bahasa Turki, dan CD. Dia main dan kasih. Luar biasa dipakai. Tapi suaminya seorang hanya pengikut. Kemarin dia bersaksi, selama 10 tahun saya sepertinya pembantu istriku. Yang pakainya ibu saya, tapi sebenarnya dia ada kepandaian masak. Jadi dia selalu undang-undang Tuhan, bikin makanan Jepang, sushi, sashimi. Jadi dia lah apa biar jaringannya. Tapi dia sebagai apa ya, ahli pembangunan, keahliannya nggak dipakai. Jadi dia bilang 10 tahun ini sepertinya saya kurang guna. Dan saya mau bikin itu udah jadi. Jadi saya makin lama makin merasa sepertinya hampa. Tapi saya baru tahu segala-galanya Tuhan menentukan. Saya sangat terharu dengan perkataan. Karena bapak ini bertobat di penjara. Ibu jadi Kristen, mendoakan dia jadi Kristen. Cuma 15 tahun yang lalu jadi Kristen. Berangkat jadi misionaris 10 tahun yang lalu. Jadi selama 10 tahun begitu.
kami juga merasakan apakah betul-betul mereka mampu secara manusia pada misi manapun tidak terima orang yang sudah umur 65 tahun. Waktu dia diutus umur 65 tahun. Kemarin dia bersaksi, baru Januari ini saya jadi umur 75 tahun. Banyak sakit, macam-macam sakit. Menderita sakit. Kadang-kadang merasakan apa saya kurang-kurang. Tapi Tuhanlah menentukan. Dan kami sangat senang. Hanya satu-satunya misi dari Jepang ke Turki. Bagaimana Bapak umur 75 tahun? Begitu ada. Masih mereka bertahan melalui macam-macam penderitaan. Beliau katakan, saya makin kurang mampu, tapi Tuhan menentukan. Saya menghibur dia. Yohanes Paulus mengatakan demikian, Pak. Saya makin kurang, dia makin besar. Sebab Tuhan Yesus dari belakang. Paulus katakan, waktu saya lemah, Tuhan yang kuat bekerja. Mari kita menyadari kasih karunia. Secara jujur di dunia ada macam-macam tantangan. Ada kerja, belajar, ada sakit, ada masalah keluarga, macam-macam. Tapi dibatasi oleh Allah. Hanya sebentar Tuhan melatih kita, melengkapi kita, menguatkan kita, mengukuhkan kita untuk kemuliaan Allah. Jemaat Osaka, walaupun 5 tahun ini rasanya pendek, tapi rasanya panjang juga ya. Dulu mulai di sana di gereja itu yang kecil-kecil. Tapi mari kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan melatih kita, memakai kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Saya minta pendeta Ayu berdoa untuk firman Tuhan.